Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ghanina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtiha wa jalla mardati wa qurbih wa thawabih lillahi ta'ala, amin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, khusus bidzikr al-Habib Ahmad bin Ismail bin Yahya, Al-Habib Ali bin Ismail bin Yahya dan segenap keluarga besar Aba Umar bin Ismail bin Yahya dan segenap daripada keluarga besar Asyhadatain dan jamaah majlis rutin yang mudah-mudahan istiqomah, baik ikhwannya ataupun akhwatnya, baik musliminnya ataupun muslimatnya, yang mudah-mudahan senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat walafiat, panjang umur, penuh taat, istiqomah sampai husnul khatimah. Dan terutama kita doakan bersama khususnya Abah Ahmad bin Ismail bin Yahya diberikan sehat walafiat, panjang umur, penuh taat, istiqomah membimbing umat, kita semuanya mendapatkan berkahnya dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Imtithalul amr, melaksanakan perintah, ngalap berkah, berharap nadrah wa khassah wa riayah tamah daripada guru-guru kita, orang tua kita, para habaib, para ulama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang Al-Fakir sampaikan menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat khususnya buat Al-Fakir pribadi dan untuk kita semuanya. Kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan keberkahannya dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita baca daripada apa yang tadi sudah dibaca daripada kitab Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, merupakan tokoh sufi, wali min auliyaillah, bahkan yang menjadi rujukan banyak daripada para a'immah, para orang-orang besar yang salik ilallah, yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kitab ini kalau dikaji lebih dalam, betul-betul untuk diamalkan, ya bukan kelasnya kita Pak. Kita ini kelas awam, kita ini kitabnya kelas Safinah saja, kita ini kelasnya kitab Mukhtasarul Latif saja, Sulamut Taufik saja. Cuman tabarrukan, ngalap barokah, siapa tahu diberi pemahaman Futuhal Arifin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Ini orang yang sudah gak mau maksiat. Kalau kita hobinya maksiat, beda judul. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandak. Orang mengaku ahli sufi tapi gak ahli ilmu hukum syariat, berarti dia mengada-ngada, berarti dia tidak konsisten istiqomah daripada aturan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, siapa orang yang kemudian ahli fikih tapi enggak ahli tasawuf, faqad tafassak, nanti dia jadi orang fasik, karena dia tidak ada waroknya, tidak ada takutnya kepada Allah. Akhirnya bermain-main hukum, yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal untuk kepentingan mencari keuntungan duniawi. Ini merupakan pelajaran yang istimewa, hidayah ruhaniyah, batiniyah. Ini makanan rohani kita, makanan batin kita. Dan kita semuanya butuh untuk betul-betul semakin mengenal Allah, ma'rifah dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini asal muasalnya dari Allah, dicipta untuk Allah dan akan kembali kepada Allah.
Kalau kita tidak tahu rumus kehidupan daripada kunci kehidupan yang sudah diajarkan khususnya oleh Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah bisa dipastikan hidupnya tidak terarah, hidupnya sia-sia, karena dia tidak tahu asalnya untuk apa dia hidup dan akan kembali kemana ya setelah kehidupan di dunia. Namun alhamdulillah adanya majelis yang mulia ini sedikit banyak taswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Ini semuanya menggugah hati kita, jiwa kita, ruh kita, walaupun bukan kelasnya. Karena berharap siapa tahu ada malaikat, siapa tahu ada doa yang diijabah, siapa tahu ada syafaat daripada Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian memberikan daripada hidayah khassah, hidayah khususnya, sehingga kita semakin cinta kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita cinta kepadanya dan yang membuat kita benci untuk kemudian tidak bermaksiat kepadanya, bukan karena kemampuan, keistimewaan, kesolehan dan keimanan yang luar biasa dari diri kita, karena kita ini masih ibarat kalau daripada makanan diilustrasikan, yaitu masih hanya kulitnya. Kalau kacang itu belum terkena buahnya, tapi hanya sebatas kulitnya, belum bisa merasakan buahnya. Bagaimana tidak? Karena kita 24 jam selalu sibuknya dengan kulitnya tersebut, dengan zahirnya tersebut. Kita seharusnya hidup ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai lahir mukallaf khususnya sampai mati, niatnya tidak ada lain kecuali untuk ibadah. Bukan cuma waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai hidup lahir di dunia khususnya tatkala sudah balik akil mukallaf sampai mati, harusnya kita semuanya 24 jam niatnya ibadah. Tapi faktanya, fenomenanya ya fenomenal sekali, jauh daripada nilai ibadah. Terkadang bahkan ibadahnya pun masih dicampur adukkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada pandangan syariat maupun pandangan hakikat, karena belum betul-betul bisa tulus dan ikhlas li ajlillahi wahdah, betul-betul mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, ini majelis istimewa luar biasa, syahadatain didirikan oleh para salaf. Syahadatain ini dua kesaksian intisari dari kehidupan, yaitu menyaksikan ketuhanan Allah secara sempurna dan menyaksikan kenabian kerasulan nabiyuna wa habibuna wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menyaksikan betul-betul musyahad daripada Allah dan Rasulnya, yang lain gak ada artinya, yang lain bukan apa-apa, yang lain hanya sekedar perantara, karena tujuannya Allah dan Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kesaksian daripada mereka orang-orang yang punya ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah menyaksikan atas ketuhanannya, karena kesaksian Allah lah yang paling mutlak, yang paling kuat, yang paling valid, yang paling solid.
dari seluruh alam semesta atas ketuhanannya. La ya'rifullah illallah. Tidak ada yang benar-benar bisa mengenali Allah seperti Allah mengenali dirinya. Kita, pengetahuan kita tentang ketuhanan Allah terbatas. Oleh sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci engkau ya Allah daripada apa yang disifatkan oleh makhlukmu. Karena kalau kita mengatakan Allah besar, pengetahuan kita tentang yang namanya besar itu ada batasnya. Karena masih utamanya ilmunya ilmu dhahir. Tapi kalau melihat daripada Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling dekat dengan Allah secara mutlak. Tidak ada yang mengungguli kedudukan Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, bagaimana perjalanan Isra Mi'raj menembus lintas ruang waktu sampai berjumpa dengan Allah. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak mampu mengantarkan Rasulullah untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadana fatadalla fakana qaba qausain aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Betul-betul menyaksikan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diilustrasikan, bahkan tidak bisa dibayangkan, apalagi diimajinasikan dengan hal-hal yang lainnya. Karena ini perjumpaan tashhadu fi haddad bidzat, antara zat Allah yang Maha Esa, yang Maha Suci, dan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga dengan kesaksiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling sempurna daripada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa benar-benar ma'rifah sebagaimana ma'rifah pengenalannya Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sama kita tahu Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, yang paling kuat Tauhidnya, pengenalannya, keimanannya, keyakinannya kepada Allah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini udah paling luar biasa, Jaddul Anbiya, datuknya para nabi. Karena Nabi Ishak menurunkan dzurriyyah, yaitu para nabi-nabi Bani Israel. Tapi Nabi Ismail menurunkan daripada keturunan, yaitu yang terbaik Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim pengen langsung melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Maka dijawab oleh Allah, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Qala bala, tentu ya Allah aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk semakin memantapkan yakinku kepadamu ya Allah. Qala faqad arba'ata min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Diperintah oleh Allah, ambil 4 ekor burung, kamu potong-potong, cincang-cincang, taruh di gunung-gunung, kemudian kamu berada di satu titik, panggil seru. Itu burung yang sudah kamu cincang-cincang akan berterbangan dan akan wujud kembali hidup, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, Allah maha mampu. Bagaimana pelajaran yang hebat, luar biasa dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, pengen melihat secara langsung Allah menghidupkan yang mati, bukan karena tidak beriman, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya tambah mantap iman yakinnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah jelas banyak melihat daripada kuasanya Allah, betapa banyak yang hidup mati, yang nggak ada kemudian hidup, kan begitu. Kita ibu-ibu khususnya melahirkan, kemudian sampai punya anak, mulai proses janin sampai kemudian tumbuh dewasa. Siapa yang mewujudkan? Apakah kita manusia? Antum sama istrinya hanya cuma wasilah
yaitu nikah, kawin. Tapi yang kemudian mewujudkan janin tersebut, anak tersebut di dalam kandungan apa? Orang tua tersebut? Bukan. Bentar Beb, anak lagi mau nyetak anak ini, anak pasang matanya, telinganya, jantungnya, paru-parunya, nggak ada. Antum cuman kawin. Kemudian yang menciptakan dan yang memproses dari waktu ke waktu sampai sempurna, sampai lahir adalah Allah Subhanahu. Dan bahkan tatkala umur 4 bulan, Allah memerintahkan malaikat untuk menyiapkan rohnya dan untuk memerintahkan mencatat daripada qada qadarnya, takdir daripada manusia tersebut, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, ditulis rizkinya, ajalnya, amalnya, ahli neraka atau ahli surga, sudah semua ditulis dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesaksian kita, bagaimana harusnya musyahadah kita kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang melebihi daripada kesaksiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah. Dan kalaupun kita wa ulul ilmi, kalau mempelajari seperti kitab hikam, yang mana ini kitab hikam legenda, legend, di mana-mana tempat, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis para sufi, wajib dibaca. Karena ini mengantarkan sedikit demi sedikit untuk mengenali daripada ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya lebih yakin, supaya lebih paham, supaya bisa lebih istiqomah dalam menjalani kehidupan, bagaimana harusnya dia bermuamalah dengan manusia, dan lebih utamanya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang benar di akhir zaman krisis keimanan. Banyak orang yang ahli majlis, banyak orang yang ahli sholawat, banyak orang yang ahli sholat bahkan, tapi keyakinannya kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh para alim ulama kalau di zaman dulu, kalau pengen mengetahui iman seseorang itu lagi full sepaneng, kalau orang Jawa Timur bilang lagi muncak, lagi full, lagi sepaneng, gampang caranya. Lihat keuangannya. Kalau fulusnya lagi stabil, lagi aman, imannya kuat. Tapi kalau fulusnya mulai berkurang, apalagi pailit, ana yakin imannya goyang. Itu perkataan daripada para salaf, dan itu terbukti. Imanuhum fi fulusihim, imannya tergantung daripada takaran duitnya. Itu kita kalau lagi tenang, insya Allah tenang. Tapi kalau umpama duitnya habis, insya Allah antum nggak bakal hadir majelis. Ya mungkin susah mau istiqomah hadir di sini, susah payah pasti. Butuh badrul majhud fi tahsil, maksud pengorbanan yang ekstra, yang luar biasa. Padahal kalau dibandingkan dengan mereka para nabi, para rasul, Abu Tauhid, Nabi Ibrahim, khususnya lagi Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada seujung jarinya ujian kita. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka dijadikan pemimpin dunia akhirat karena yakinnya mentok kepada Allah. Diberi ujian demi ujian tapi tetap gak goyang imannya kepada Allah Subhanahu. Kalau kita, ya Allah kok tetap gini-gini aja ya Allah, padahal sudah begini kok begini, sudah qiyamul lail, sudah tahajud, sudah istighfar, sudah sholawat, sudah kemudian tuh ma'allah, menuduh Allah. Apakah Allah ini begini? Bukan, ente yang kurang ajar maksudnya. Kalau Allah sudah pasti komplit, lengkap, sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Tapi kita sudah pasti kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi membuat harta dunia, materi sebagai barometer kehidupannya. Ini salah fatal sudah. Padahal barometer kehidupan itu bukan materi. Kalau materi duniawi itu barometernya, maka para nabi, para rasul nggak ada yang fakir miskin. Para nabi, para rasul yang paling kaya raya cuma Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Yang lainnya enggak. Wabil khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk fakir, untuk miskin. Kenapa? Untuk supaya kita umatnya ini tidak bergantung kepada duniawi, agar semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi itu masih belum kelasnya kita. Kita ini masih kelasnya kalau fulusnya banyak, aman, tenang insya Allah.
Tapi kalau fulusnya habis, wah gelisah dia. Insya Allah nggak bisa rutin istiqomah majelis malam Jumat di sini. Sana kemari nyari fulus pontang banting, tapi mudah-mudahan dikuatkan iman yakinnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.